Soal berikutnya nomor 7, masih ada kaitannya dengan soal nomor 6 yang tadi ya. Tentukan potensial kimia mu sebagai fungsi Tp. Gunakan relasi Gibbs-Duhem ya. Ini relasi Gibbs-Duhem, dan ini relasi ini yang mengkaitkan antara besaran-besaran besaran-besaran yang dt, dp, dmu ini kan besaran-besaran yang intensif ya, besaran intensif. Adapun persamaan yang sebelum yang lain adalah misalnya du ini tds min pdv plus mu dn. Nah, ini adalah ds dv dn adalah besaran ekstensif. Jadi ini Gibbs-Duhem itu pelengkapnya. Yang kalau ini dijumlahkan, kita akan dapatkan bentuk dari persamaan Euler ya, bentuk dari persamaan Euler yang lengkap, bentuk lengkapnya. Nah, kita bisa pakai persamaan Gibbs-Duhem ini untuk tadi menyelesaikan persoalan kita, menentukan potensial kimia sebagai fungsi T dan P. Yang kita lihat dari sini persamaan ini ya, gitu ya. Maka kita ambil dmu-nya. Dmu sama dengan VdP min SdT. Dmu negatif dari S tadi ya, S dibagikan ini ada N tadi, S per N dt. Nah, S di sini adalah fungsi, kita menginginkan fungsi dari PT agar kita dapat dmu sebagai fungsi P dan T atau TP sama ya. Dan kemudian ini juga V, kita menginginkan fungsi dari P dan T dibagi dengan N juga dP ya, dP. Nah, STP tadi kita sudah bagi dari soal yang nomor 6 tadi ya. STP kita dapatkan ini. STP adalah ini ya. Kita bisa pakai STP nya, bisa dipakai itu. Jadi kita tuliskan dmu untuk PT adalah minus ada NK tadi ya, NK, N yang habis dengan kemudian K nya yang ikut masuk. Jadi kita tinggal S nya ada S0 tadi, S0 kalikan K ya, ditambah K nya masuk K ln logaritma natural dari sini kita dapatkan tadi T per T0 pangkat 5 per 2 T0 per P ya. Ini suku yang atas itu kalikan dengan ini semua dikurung kalikan dengan dt ditambah dengan suku yang kedua V PT ya. Apa V sebagai fungsi PT? Tentu dari persamaan gas ideal ya. Ini kan gas ideal. Jadi V itu adalah karena PV sama dengan N besar KT ya, N besar KT, jadi N besar KT per P. Jadi kita punya K T per P dP. Nah, dmu. Kemudian karena mu adalah potensial kimia yang merupakan besaran keadaan ya. Ini adalah fungsi keadaan.
Maka untuk mendapatkan mu kita perlu buat lintasan sembarang, boleh lintasan sembarang. Jadi kita buat lintasan keadaan sembarang. Misalnya fungsi dari keadaan 1 sama ya. Nah, ini keadaan awal, ini adalah T0, ini P0. Yang di sini berarti adalah T, yang di sini adalah P. Kita pilih lintasannya, lintasan yang pertama lintasannya isobarik, kemudian lintasannya isotermik ya. Ini menuju dari keadaan 1 menuju keadaan 2 karena fungsi keadaan, jadi nanti mu tidak akan bergantung dari lintasan. Kita ambil lintasan yang mudah semacam ini. Kemudian integralkan ini, maka kita dapatkan yang kiri adalah mu akhir, mu dari keadaan P, T dikurangi mu awal P0, T0 ya, yang dia sama dengan integral ini. Integralkan dari T0 ke T ya, integralkan dari T0 ke T, dapat integral dari T0 ke T untuk besaran tadi S0 K S kecil 0 ya, ditambah ini proses isobarik ya, karena ini proses isobarik jadi P ini selalu P0, maka ini 1 ya, ini 1. Jadi kita punya K kali pangkat 5/2 saya keluarkan, jadi 5/2 K lan T per T0 integral dt ya, ditambah dengan KT integral ya, sebelahnya itu isinya adalah ini ya, KT integral dp per p ya. Nah ini pakai lintasan yang sini ke sini ya, lintasan ke sini, dan selain itu karena T nya konstan jadi T nya bisa keluar, jadi kita pakai P0 ke P dari dp per p. Jadi integral yang bagian kedua itu hasilnya kan dari sini ke sana ya. Tapi karena pada bagian pertama integral itu P0 nya itu konstan, P0 nya konstan ya, sehingga dp nya itu 0. Jadi kita tinggal integralkan bagian kedua ini untuk yang P ya, gitu ya. Lalu bagian yang ini, yang bagian pertama itu kan kita integralkan sini ke sini, itu bukan isobarik tapi suhunya berubah. Tapi bagian kedua suhunya tetap, jadi nanti dt nya 0. Maka kita hanya menyisakan dua integral ini. Ini keuntungan kita memilih lintasan isobarik dan isotermik tersebut. Lalu untuk mengintegralkan kita bisa manfaatkan, kita berikan suku T0 di sini ya, agar D-nya itu menjadi dt per T0, jadi satu satuan. Sini saya kalikan juga dengan T0 ya. Kemudian saya manfaatkan integral dari, ada persamaan lain, integral ln x dx ya, itu adalah x ln x min x ya, ini bisa dibuktikan dengan mudah. Kita manfaatkan ini, jadi kita punya, ini ada persamaan ln x nya ini T per T0 dx, ini sudah dx ya, itu kita integralkan. Adapun kalau yang depan tentu tinggal tambahkan T saja. Nah, sehingga persamaan kita menjadi mu pt sama dengan mu P0, T0 minus ya, S0
K untuk T min T0. Ini hasil integrasi suku pertama. Kemudian yang kedua menjadi minus, ya, muncul tanda minus 5/2 KT ln T per T0. Ditambah 5/2 K kalikan T min T0. Nah, jadi yang suku pertama dari X ln X ini, kemudian yang suku kedua dari X nya ditambah KT ln P per P0, ya, P per P0. Ini persamaannya, dan kita bisa sederhanakan, nanti bisa dibuktikan, yaitu menjadi mu P0 T0 ini minus KT, kita disederhanakan, dikumpulkan KT ln dari T per T0 pangkat 5/2 P0 per P. Ini suku yang kedua ditambah 5/2 min S0 kecil 0 K kalikan T min T0. Nah, inilah mu potensial kimia sebagai fungsi P dan T. Ini hasilnya, dan kita berikan sedikit komentar di sini adalah, jadi karena besaran mu ini tadi sudah kita sebutkan adalah besaran yang merupakan besaran fungsi keadaan, ya, fungsi keadaan. Nampak dari persamaan kita ternyata ini hanya bergantung dari keadaan awal dan keadaan akhir, ya, tidak bergantung lintasan. Ini yang pertama. Kemudian mu ini kalau kita kalikan dengan jumlah partikel kan jadi energi dalam, penambahan energi dalam, ya, kan ada di suku tadi, di mana suku ini, ya, du, perubahan du adalah mu kalikan dn kalikan jumlah partikel. Maka ini adalah energi, sejumlah energi yang kalau energinya ternyata energi untuk potensial kimia ini bergantung pada suku ini, KT, ya, suku KT. Berarti bergantung pada energi kinetik rata dari partikel, ya, energi kinetik partikel, ya, ratanya, karena ini untuk satu partikel. Nah, kalau suatu sistemnya sudah seimbang, ingin ditambahkan satu partikel, maka tambahkanlah dengan 1 kalikan mu ini, ya kan, sesuai dengan persamaan tadi. Nah, itulah ini komen atau tambahan dari bagian yang ini. Silahkan nanti bisa dilihat, diputar ulang untuk melihat penjelasannya kembali. Terima kasih.